Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kami rombongan ibu-ibu dapat undangan dari Ibu Sari di perumahan Samara Village, daerah Gading Serpong. Kali ini Bu Sari mengundang kita untuk meruqyah rumah barunya. Semoga rumah yang ditempatinya menjadi barokah, manfaat untuk Bu Sari dan keluarganya, dan mudah-mudahan akan membawa kebaikan bagi Bu Sari sekeluarga. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rasul salam alaika. Makanan bagi jasad itu penguat bagi tubuh, sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Dan makanan bagi ruh itu adalah penguat bagi ruh kita, sehingga kita mempunyai keimanan, mempunyai kekuatan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, di tempat yang penuh kebahagiaan ini kita terus bersyukur ya, dipertemukan Allah di tempat yang baik, ditemukan Allah di tempat yang penuh keberkahan, dipertemukan Allah di tempat yang makin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah, berzikir dengan menyebut nama Allah, yang mudah-mudahan terus ya seperti janji Allah, ketika engkau menyebut kata Allah di tempat yang banyak, maka Allah akan menyebut atau mengingat kita di tempat yang sepi, gitu ya. Jadi kita ketika ada orang lagi yang bisa nolong, maka Allah nanti yang bakal ingat dan memberi pertolongan, gitu ya. Pentingnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu sekalian, kemarin kita sedang belajar tentang syukur, ibu ya, karena tentang bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu kemarin sudah disampaikan ya, al-iman nisfani, bahwa iman itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Isinya iman itu dua, gitu. Isinya iman itu dua, yaitu yang kemarin apa bu? Sabar dan syukur. Tidak lulus ya. Jadi isinya iman itu dua, gitu ya. Dari sikap hatinya maka terdiri dari dua. Kalau ada di dalam hatinya rasa syukur, berarti dia ada iman. Tapi kalau di hatinya nggak pernah bersyukur, selalu maido, gitu ya, selalu nggak terima dengan segala pemberian Allah, berarti imannya masih rendah. Dan artinya iman yang harus ditingkatkan lagi, dan imannya terus harus diperbaiki. Maka tadi syukur itu adalah bentuk daripada separuh keimanan. Kalau orang itu punya rasa syukur, maka dia sudah menunjukkan punya keimanan, gitu ya. Maka yang lain-lain lagi, Rasulullah SAW mengingatkan lagi, wanis pun dan separuhnya lagi adalah sombong. Ya. Jadi separuh sabar, ya, separuhnya adalah syukur. Jadi cuma punya dua, ya. Punya dua yang ciri orang beriman itu. Kalau nggak syukur maka sabar. Kalau dikasih nikmat maka bersyukur, kalau dikasih ujian maka bersabar. Ketika kasih nikmat nggak tahu-taunya bersyukur, tidak pernah bersyukur, maka sungguh orang tersebut adalah imannya sangat rendah, gitu ya. Jadi imannya belum terisi itu, gitu ya. Karena tadi disebutin iman itu adalah nisfan, hanya terisi dengan dua bagian. Kalau nggak diisi itu nggak ada rasa syukurnya, gitu. Kalau kita insya Allah mungkin ada, cuman belum full, gitu ya. Nah berarti itu nunjukin juga tuh keimanan kita, karena makin bersyukurnya kita ya, maka menunjukkan keimanan kita ya. Wasobrun, dan yang satunya lagi adalah sabar. Ya, kemarin sudah disampaikan, ternyata sabar itu juga adalah bentuk daripada keimanan. Jadi para emak-emak ini harus makin sabar, ya.
dengan segala sesuatu gitu ya yang menimpa kepada kita, ya semuanya itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita adalah sabar ngadepin anak, sabar ngadepin suami, sabar ngadepin kerjaan, ya semua disabarin karena jadi nggak dipilah, karena semua yang datang kepada kita cuman itu doang sikapnya. Kalau kita mau jadi orang beriman, hanya itu sikap kita, yaitu sabar gitu. Nah ini dia katakan kemarin bahwa sesungguhnya sabar itu akan tumbuh dari kesadaran hati ya akan nikmat Allah, bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang bisa kita peroleh semuanya kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya apa aja gitu ya. Dikasih sama Allahnya bagaimana gitu ya, yaitu pemberian dari Allah. Maka kalau kita porsinya beda-beda, rumah kita ada yang kecil, ada yang gede, ada yang punya halaman, ada yang enggak, ada yang punya pagar, ada yang enggak gitu ya, macam-macam gitu ya, ada yang punya kursi, ada yang enggak gitu, itu macam-macam. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menjadi orang-orang yang ketika diberi kita nggak bersyukur sama Allah. Maka kata Rasulullah SAW, hatta dikatakan sesungguhnya termasuk kepada orang-orang yang tadi bersyukur, memahami tentang kesyukuran gitu ya, adalah ketika sesungguhnya engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sebutir biji kurma gitu. Dan kemudian engkau tidak bersyukur, maka dikatakan engkau tidak beriman. Ketika dikatakan tadi engkau diberikan nikmat walaupun hanya dengan sebutir biji kurma gitu ya, engkau bersyukur, itu adalah engkau termasuk orang-orang yang beriman. Jadi semuanya itu sesungguhnya kata Allah apa? Karena sesungguhnya Allah mengingatmu dalam sebutir kurma tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita dikasihnya segede apa gitu ya, seperti apa dan sebesar apa, maka yang harus kita ketahui sesungguhnya itulah Allah mengingatkan kita dengan nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Mau gede mau kecil gitu ya. Tinggal Allah ingatinnya datang ke kita, misalnya ini ada lengkeng ya. Lewat lengkeng ini rezeki kita. Jadi itu tadi, jadi jangan suka ngelihat nikmat orang, jangan suka ngelihat rezeki orang, ibu ya. Karena rezeki kita udah dikapling-kapling, udah punya sendiri-sendiri, gitu ya. Tadi sebutir kurma sesungguhnya yang kau terima, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bukti ingat Allah kepadamu. Jadi nggak ada lagi kita ya, makin rajin ngaji, yang ada adalah syukur melihat apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sesungguhnya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah belajar ya tentang puncak syukur ya, puncak syukur. Orang yang mempunyai puncak-puncak kesyukuran itu adalah siapa? Ketika mereka itu kalau udah sampai kesyukurannya itu udah ada di hati dan dia mencapai puncaknya, yaitu apa? Menjadi orang yang mentaati segala perintah Allah gitu. Kemudian apa? Dengan menggunakan segala kenikmatan Allah itu adalah untuk apa? Yang sudah Allah berikan itu sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang sudah diberikan itu disyukuri, kemudian menggunakannya untuk mentaati kepada Allah, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang harus kita ingat. Jadi dikasih itu bukan buat poya-poya orang Islam. Dikasih itu bukan buat senang-senang ya. Kalau kita punya harta, punya apa-apa yang dipikirin sama ibu-ibu, pengen senang-senang kayak orang. Kayak orang. Ini soalnya kita belum kayak orang ya. Iya. Jadi yang dipikirin itu senang kayak orang gitu. Padahal tadi ya jadi kalau konsep orang beriman itu, konsep orang beriman, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin banyak diberikan makin taat, makin banyak diberikan makin bersyukur, makin banyak diberikan maka makin yang diberikan itu dijadikan jalan sebagai apa? Sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat, kalau saya itu sangat, masya Allah ya, terinspirasi kepada siapa? Kepada cicitnya Rasulullah SAW, anaknya Husain. Siapa bu? Ali. Ini dikatakan nih, disebutkan ya, dia itu adalah seorang yang ahli sujud kemudian ahli bersyukur. Hartanya itu gak pernah dia itu senantiasa kalau ada orang yang datang kepadanya itu disebutin orang yang minjam dan yang sedekah atau yang minta-minta gak pernah ditolak sama dia.
Kalau kita kan gedek ya, pagi-pagi apalagi subuh-subuh. Pagi-pagi belum ngapa-ngapain ada yang ngetok pintu minta sedekah. Gitu kan. Dulu saya juga ngerasain tuh, orang mau nyari usaha gitu ya. Pagi-pagi ngetok dia minta sedekah gitu ya. Minta sedekah. Walaupun kita itu banyak yang salah gunakan. Tetapi Allah tidak melihat itu ya. Ketika kita menjadikan konsep bersedekah itu adalah konsep kita, maka dikatakan itu adalah salah satu bersyukur ke kita gitu ya. Jadi disebutin. Jadi ternyata sampai dikatakan Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang terkaya di kota Madinah walaupun dia bukan seorang gubernur. Jadi kalau orang kaya itu nggak mesti pejabat. Nah, Ali Zainal Abidin seorang yang cicitnya gitu, cicitnya Husain itu dia itu mempunyai kekayaan yang tiada tara sehingga apa? Sehingga gubernur yang gemuduri Madinah ketika itu iri sama dia sampai dia punya niat membunuh kepada Ali Zainal Abidin bin Husain. Kenapa? Karena dia ngelihat pengaruhnya itu luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa sehingga akhirnya kita ketahui dalam sejarah ya Ali Zainal Abidin meninggalnya itu diracun. Meninggalnya itu diracun. Jadi itu tadi jangan kaget kalau kita ada orang yang iri jahatin nama kita dan lain sebagainya. Memang sudah sunatullah, cucunya Rasul aja udah baiknya nggak tulung-tulung gitu ya. Bahkan tadi nih Semadinah gitu. Semadinah itu kalahlah pamor pemerintah sama dia gitu. Semadinah itu kalah pamor pemerintah sama dia. Maka dikatakan tadi sampai saking kebaikannya dan takut pamornya kalah maka pemerintah membunuh dengan menyuruh orang-orang di dekatnya. Halo Bu. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah cerita sesungguhnya bahwa kadang-kadang orang yang jahat sama kita itu adalah orang yang terdekat. Orang yang dekat, orang yang dekat. Karena itu tadi tuh Ali Zainal Abidin, ya bukan berarti kita nggak boleh dekat sama orang, dia boleh dekat. Tapi bukan berarti kita mencurigai gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita itu bukan termasuk yang gitu ya. Bukan dan nanti tinggal kita aja, ibu-ibu aja mau menempatkan diri ketika dekat dengan siapa, mau jadi sahabat apa menjadi pengkhianat gitu ya. Tinggal milih. Cuman semua dari sejarah-sejarah itu justru orang yang yang berkhianat ya, yang menikung itu adalah orang yang terdekat ya. Jadi tadi sampai dikatakan yang meracuni Ali Zainal Abidin itu adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan Ali Zainal Abidin. Jadi kalau orang yang dekat itu kan kalau ngasih apa-apa nggak ketahuan ya, nggak tahu diisi racun, nggak tahu dikasih apa nggak bakalan gitu. Baru semalam saya buka. Kenapa diracun? Diracun. Ya, baru malam saya buka ini